Bab 2401 Kebingungan di hatiku 1. Zhang Yi menghentikan langkahnya, tatapannya menajam. Saat berikutnya, beberapa sosok yang dikenalnya muncul dari dalam kabut hitam. Itu adalah Raja Arthur, mengenakan baju besi perak dan menghunus pedang raja, memancarkan aura kebangsawanan. Di belakang mereka diikuti para ksatria meja bundar, yang tampak seperti baru saja kembali dari pertempuran besar. Di samping para ksatria meja bundar, Saladin berdiri tegak dan menyendiri, tampak menyatu dengan bayangan, sementara sisa-sisa legion iblis bayangan diam-diam mengikutinya dari belakang. Raja Arthur dan rombongannya berhasil menyusul Zhang Yi dan rekan-rekannya. Karena Zhang Yi telah melewati rintangan di depan, mereka tidak menemui masalah apapun dalam perjalanan. Keyes, kita sampai. Seperti yang kau prediksikan, orang-orang dari tahta suci itu sedang merencanakan sesuatu secara diam-diam. Raja Arthur mengatakan hal ini kepada Zhang Yi. Dia melirik Morgan di rombongan Columbia dan mengangguk kecil sebagai salam. Morgan memandang Zhang Yi, lalu Raja Arthur dan Saladin, dan dia tahu betul apa yang telah terjadi. Jadi, kau juga bergabung dengan organisasi Tong? Ya, aku dengar kau memang berselisih dengan orang-orang tahta suci. Morgan berkata dengan tenang. Melihat kedatangan mereka, Zhang Yi bertanya. Kemana orang-orang tahta suci itu pergi? Apakah mereka telah melarikan diri? Saladin berkata kepada Zhang Yi. Pastor Orion dan Suster Leibniz telah meninggalkan hutan matahari gelap, bersama para anak buah mereka. Tatapan Saladin dingin saat dia menambahkan dengan suara pelan. Tujuan mereka memang terkait dengan konspirasi besar. Tapi apa yang sebenarnya mereka inginkan, kita belum mengetahuinya. Pembicaraan beralih, dan keduanya menatap Zhang Yi. Keyes. Raja Arthur berbicara dengan nada ragu-ragu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sedang direncanakan orang-orang di kepausan itu? Hutan ini tampaknya lebih berbahaya daripada yang kita perkirakan. Zhang Yi mengangkat bahu. Saya telah menggunakan kemampuan seseorang untuk melihat kemungkinan masa depan. Dalam kemungkinan itu, tahta suci akan mengkhianati kita dan berpihak pada kaum orang bulan. Itulah sebabnya aku meminta kalian untuk mengawasi mereka. Apa? Benarkah itu? Semua orang yang hadir tidak dapat menahan ekspresi terkejut mereka. Beralih kesetiaan ke kaum orang bulan? Ke kepausan? Apa gunanya mereka melakukan hal itu? Lagi pula, kenapa orang-orang bulan baru mulai menyerang kita sekarang? Dengan kekuatan mereka, seharusnya akan sangat mudah bagi mereka untuk menyakiti kita, jika mereka benar-benar mau melakukan hal itu. Benjamin Morgan dan yang lainnya benar-benar bingung, bahkan orang-orang di ruang bayangan juga kebingungan. Hanya Zhang Yi dan Yang Xin yang mengetahui seluruh kejadian itu dari awal hingga akhir. Bahkan Youker dan Paman Yu tidak tahu sama sekali. Zhang Yi berkata, seperti yang kukatakan, ini hanyalah kemungkinan. Justru karena aku tidak yakin, aku tidak memberitahukan kalian sebelumnya. Tapi sekarang, Zhang Yi menatap mayat Daolan yang telah dibunuhnya di tanah, dan berkata dengan tatapan dalam. Aku bisa memastikannya sekarang. Morgan, Raja Arthur, dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana mereka akan bertahan, dan menyelesaikan misi mereka jika kedua kekaisaran bulan menyerang mereka. Kalian tidak perlu terlalu khawatir. Memang benar orang-orang bulan ingin membunuh kita. Tapi sepertinya itu hanya sebagian kecil dari mereka. Masalah ini kemungkinan besar terkait dengan kematian pendeta bulan hitam ketujuh dari kekaisaran bulan gelap. Zhang Yi meletakkan dagunya di tangannya dan merenung sejenak, lalu menatap Yang Xin. Xin, apakah kamu bisa menjelaskannya? Zhang Yi tidak pernah suka melakukan hal-hal yang memerlukan pemikiran mendalam. Yang Xin mengangguk perlahan. Informasi-informasi telah terkumpul, dan aku bisa memperkirakan kebenarannya. Semua orang mengalihkan pandangan penasaran mereka ke arah Yang Xin. Mereka ingin mendengar bagaimana ahli strategi Zhang Yi memandang masalah tersebut. Yang Xin berkata perlahan. Jika kita menghilangkan semua kemungkinan kesalahan, maka kemungkinan yang tersisa, betapapun luar biasanya kelihatannya, semuanya adalah hasil yang benar. Pernahkah kalian mempertimbangkan bahwa mungkin beberapa orang bulan adalah orang-orang yang menyebabkan hilangnya benih api? Zhang Yi juga punya kecurigaan samar mengenai hal ini. Dia berkata, maksudmu? Ada pengkhianat di antara orang-orang bulan. Mereka mengabaikan penindasan leluhur mereka terhadap Samael, dan malah memilih membiarkannya menghancurkan segelnya.
Yang Sinsin mengangguk. Benar, itulah yang sedang kumaksud. Saladin berkata dengan suara berat penuh kecurigaan. Tapi apa gunanya mereka melakukan hal itu? Begitu Samael membuka segelnya, menurut sejarah kuno, dia akan melahap semua yang ada di dunia material tanpa pandang bulu. Kalau begitu, yang pertama binasa adalah orang-orang bulan itu sendiri. Bukankah mereka hanya mencari kematian dengan melakukan hal itu? Yang Sinsin tersenyum tipis. Ya, mereka tahu mereka akan mati, tetapi mereka tetap memilih untuk melakukannya. Jadi, kurasa itulah yang mereka sebut iman. Yang Sinsin dengan cermat menganalisis masalah tersebut untuk semua orang. Pertama, sejak awal, hilangnya percikan benih api itu diselimuti misteri. Tokoh penting semacam itu pasti diagungkan sebagai benda suci oleh seluruh kekaisaran bulan bersinar. Bagaimana mungkin seorang prajurit bayangan bisa membawanya pergi dengan mudah? Mustahil hal itu terjadi tanpa ada pihak yang mengendalikan di balik layar. Kedua, setelah mereka tiba di bulan, pendeta bulan hitam, Gerhanayan, meninggal keesokan harinya. Bagaimana mungkin semua ini bisa terjadi secara kebetulan? Ketiga, serangan Daolan terhadap Zhang Yi, dan kemunculan pembunuh bayangan. Keempat, tindakan Vatikan yang tidak biasa. Jika kekuatan Zhang Yi tidak melampaui ekspektasi mereka, manusia super setingkat uskup manapun di bumi pasti akan tamat. Yang Sinsin berkata. Sebagai kesimpulan, saya yakin bahwa suatu kekuatan telah muncul di antara para orang bulan. Tujuan mereka adalah menghidupkan kembali Samael. Dan tahta suci pasti sudah menghubungi mereka sebelumnya. Pastor Orion dan Suster Leibniz, sejak awal, tujuan mereka datang ke bulan bukanlah untuk memperkuat segel Samael dengan kita. Adapun mengapa mereka melakukan itu? Yang Sinsin mengangkat bahu. Siapa yang tahu apa alasannya? Mungkin mereka hanya fanatik memuja Samael, rela mati untuknya. Sama seperti para fanatik di kepausan. Morgan masih tidak mengerti. Orang-orang bulan boleh saja gila, tapi apa gunanya tahta suci melakukan itu? Fondasi mereka masih di bumi. Yang Sinsin menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu tentang masalah ini. Kita mungkin harus bertanya sendiri kepada mereka. Keheningan mencekam menyelimuti pemandangan itu. Analisis yang Sinsin logis dan masuk akal, bahkan merupakan kemungkinan yang paling realistis. Namun emosi mereka sulit diterima. Bagaimana mungkin seseorang mencoba menyabotase diri mereka sendiri, dengan melepaskan iblis yang akan menghancurkan seluruh ras mereka? Singkatnya, tidak ada gunanya memikirkan hal-hal ini sekarang. Semakin mereka mencoba menghentikan kita menemukan benih api dan memperkuat segelnya, semakin kita perlu melakukannya. Yang Sinsin menatap semua orang dan berkata dengan tenang. Bab 2402 Kebingungan di hatiku 2. Mata Saladin menjadi gelap, sementara Raja Arthur terdiam. Zhang Yi melanjutkan. Tidak perlu khawatir. Tugas yang paling mendesak bukanlah memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting itu, melainkan menemukan benih api itu, memperkuat segel Samael, dan mencegah bulan runtuh sepenuhnya. Begitu dia selesai berbicara, semua orang terkejut. Bulan runtuh. Itu adalah pemandangan apokaliptik yang tidak seorang pun berani bayangkan. Benjamin Morgan menggertakkan giginya, lalu tiba-tiba mendongak, nadanya ragu-ragu. Jika memang begitu, maka semua pertempuran kita hanyalah awal. Zhang Yi mengangguk, lalu berbalik dan terus berjalan lebih jauh ke dalam hutan matahari gelap. Namun, pada saat itu, perubahan tiba-tiba terjadi. Beberapa anggota ksatria meja bundar tiba-tiba memegangi kepala mereka dan melolong kesakitan. Tubuh mereka kejang-kejang hebat. Mata mereka menjadi merah, pupil mereka berangsur-angsur menghitam, dan retakan aneh muncul di kulit mereka. Apa yang terjadi? Seru seseorang. Itu polusi mental. Mereka telah dirasuki. Ekspresi Morgan berubah drastis. Benar saja, para kesatria itu segera mulai meraung. Tatapan mata mereka kosong dan ganas, anggota tubuh mereka perlahan-lahan terpelintir, dan baju zirah serta daging mereka mulai menyatu, berubah menjadi semacam monster cacat. Suasana yang sangat menindas menyebar, seolah-olah seluruh hutan berbisik, mencoba menyeret semua orang ke dalam kegilaan. Ekspresi Raja Arthur berubah serius, dan dia tiba-tiba mengeluarkan tanduk kerang kuno. Dia menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba meniup peluit. Berdengung. Suara trompet yang dalam dan bergema di seluruh tempat, membawa irama melodi yang tidak lazim di dunia lain. Itulah simfoni Dewa Laut,
ketenangan dan keteraturan laut dalam menyebar melalui udara. Tanduk Rangkeong adalah benda suci yang dapat menutup ruang dan menenangkan laut. Tanduk ini juga memiliki kekuatan untuk menenangkan jiwa. Suara trompet yang jauh terdengar di telinga para kesatria, dan pupil mata mereka yang sebelumnya gila perlahan-lahan kembali jernih, retakan yang mengerikan itu perlahan-lahan surut. Suasana polusi spiritual ditekan, dan pikiran mereka kembali menjadi tenang. Bisikan-bisikan gelap di udara berangsur-angsur menghilang seiring alunan musik, seakan-akan gelombang laut dalam tengah menelan semua kekacauan itu. Para kesatria itu kebingungan, tetapi mereka akhirnya sadar kembali. Mereka berlutut dengan satu kaki, keringat membasahi dahi mereka. Raja Arthur menyingkirkan tanduk kerang, raut wajahnya muram, lalu dia berkata, "Memang, polusi hutan matahari gelap semakin parah. Kalau bukan karena tanduk keong, kita mungkin juga sudah rusak." Tatapan Saladin dingin dan tajam saat dia bergumam. Hutan ini menyembunyikan kegelapan yang lebih dalam dari yang kita bayangkan. Kita harus bertindak cepat. Zhang Yi berjalan pelan, sambil menenteng pedang besarnya, berbalik, tatapannya menembus kabut tebal di depan. Suaranya dingin dan tegas, seperti gema dari masa depan yang jauh. Waktu kita hampir habis. Kita harus cepat menemukan titik terangnya sesegera mungkin, dan jangan beri kesempatan pada para konspirator itu. Dengan bantuan Yao Kr dan Yang Xia, Zhang Yi telah pulih. Tanpa keraguan sedikit pun, dia menyerap 3 bagian kekuatan primordial setingkat uskup hitam sekaligus. Sumber energi yang kaya dan kuat memasuki alisnya, dan perasaan di kepalanya hampir meledak karena kekuatan itu, membuat kepala Zhang Yi sakit seolah-olah akan terkoyak. Menyerap terlalu banyak energi dalam waktu singkat memang dapat membuat tubuh kewalahan. Lagi pula, dia perlu menerima bukan saja kekuatan, tetapi juga mencerna semua unsur negatif dalam asal-usul manusia super, membersihkannya dari kotorannya, dan mengubahnya menjadi miliknya sendiri. Untungnya, rasa sakitnya hanya sementara dan dia segera merasa lebih baik. Zhang Yi dapat merasakan bahwa begitu dia kembali ke bumi, tidak akan lama lagi sebelum dia secara resmi dapat menerobos ke tingkat ksatria. Akhirnya, dia mampu bersaing dengan peradaban kuno yang kuat itu. Bahkan tanpa bergantung pada bantuan eksternal, kekuatannya sendiri sudah cukup untuk melawan banyak ras yang kuat. Meskipun sulit untuk menggoyahkan 2 kerajaan besar Lunarian atau klan Naga Kinling, yang merupakan makhluk transenden. Tetapi dia tidak akan pernah lagi benar-benar tidak berdaya untuk melawan kekuatan-kekuatan itu. Semakin kuat diriku, semakin dalam pula rasa kagumku terhadap makhluk-makhluk kuno itu. Di dunia ini, ada banyak sekali ras misterius dan kuat yang belum terungkap karena aturan Sang Pencipta. Zhang Yi mengepalkan tangannya, tatapan tegas bersinar di matanya. Teruslah tumbuh lebih kuat dan ungkap lebih banyak misteri dunia ini. Aku akan memimpin semua orang untuk selamat dari bencana yang sesungguhnya. Kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka lebih dalam ke hutan matahari gelap, mengejar tulang terbakar dan percikan benih api. Brian bersin, lalu berusaha sekuat tenaga menggunakan hidung anjingnya untuk menemukan jalan yang tepat. Jauh di dalam hutan matahari gelap, dunia seakan-akan kiamat. Semakin jauh Anda masuk, kabut pun semakin tebal, seakan-akan jiwa Anda pun dapat ditelan kegelapan. Langit di sini tidak lagi hitam pekat, tetapi dipenuhi pita-pita cahaya ungu yang menakutkan, seperti aurora abadi, namun memancarkan rasa dingin dan tertekan yang tiada habisnya. Di lembah yang diselimuti kegelapan ini, begitu sunyi bahkan angin pun tidak terdengar. Segala sesuatu seakan terpenjara di luar waktu dan ruang, hanya suara langkah kaki yang bergema di lembah. 2 sosok muncul dalam kegelapan. Mereka adalah Xun Liuxing dan Feng Gu, yang perlahan berjalan memasuki lembah. Mereka ramping, namun memiliki tekad yang tak tergoyahkan. Perjalanan panjang dan pertempuran berdarah telah membuat keduanya dipenuhi bekas luka. Namun, pada saat ini, api yang tak tergoyahkan menyala di mata Feng Gu. Xun Liuxing memejamkan mata, membiarkan Feng Gu menarik tangannya ke depan. Dia menaruh kepercayaan penuh kepada Feng Gu. Di hadapan mereka terbentang batas yang kacau dan membingungkan, seperti gerbang dunia bawah, tempat cahaya dan bayangan gelap yang ilusif meliuk menjadi pusaran besar, memancarkan rasa peringatan yang kuat. Ini jantung hutan matahari gelap. Kita sudah sampai. Feng Gu memegang tangan Xun Liuxing dan menatapnya, berbicara dengan suara berat. Kita akan segera bertemu penyihir malam, yang dapat mematahkan mantra yang diberikan penjaga bulan perak padamu, dan memulihkan penglihatanmu sepenuhnya. Suara Xun Liuxing terdengar bersemangat. Benarkah itu? Itu artinya aku akan bisa melihat dengan jelas seperti apa dunia ini sebenarnya. Feng Gu mengangguk,
Suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Setelah matamu sembuh sepenuhnya, kita bisa pergi ke banyak tempat, kita bisa melihat seluruh dunia. Suaranya tiba-tiba menjadi ragu-ragu, dan tangan kanannya tanpa sadar mengencangkan cengkeramannya pada benih api itu. Karena dia tahu betul bahwa orang-orang dari Kekaisaran Bulan Cerah dan Kekaisaran Bulan Gelap sedang mencari mereka di seluruh bulan. Meskipun benih api itu mendapatkan kembali cahayanya, dia tidak akan pernah bisa meninggalkan hutan matahari gelap lagi. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Xun Liuxing, tetapi malah menuntunnya perlahan menuju pintu besar yang terbentuk oleh pusaran gelap itu. Dalam sekejap, mereka melewati batas kekacauan dan kebingungan, dan segera tiba di tempat yang sama sekali baru. Segala sesuatu yang sebelumnya telah lenyap seketika, dunia berubah. Dunia menjadi sunyi. Feng Gu membuka matanya lebar-lebar, menatap segala sesuatu di hadapannya, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Seperti inilah rupa tempat tinggal penyihir malam. Bab 2403 Kebingungan di Hatiku 3. Xun Liuxing mengikuti Feng Gu melewati pintu misterius itu, dan saat cahaya dan bayangan bergeser di depan mata mereka, mata Feng Gu melebar tidak percaya saat dia akhirnya melihat semuanya dengan jelas. Apa yang dilihatnya di hadapannya adalah pemandangan yang belum pernah dilihatnya selama hampir 100 tahun tinggal di bulan. Kekaisaran bulan bercahaya selalu dipenuhi dengan cahaya putih keperakan, yang meskipun menyilaukan pada pandangan pertama, dapat menjadi menyilaukan seiring waktu. Kekaisaran bulan gelap selalu diselimuti kegelapan dan kabut abadi, misterius dan menindas. Namun lembah di hadapan mereka tampak tenang dan terpencil, dengan banyak bunga, rumput, dan pohon indah tumbuh di sana, dan tanaman-tanaman itu dihiasi bintik-bintik cahaya ungu. Di tengah lembah, tumbuh pohon laurel hitam besar. Kanopi pepohonan menghalangi sinar matahari, dan setiap daunnya sebening kristal seperti obsidian, memantulkan cahaya dingin dan menakutkan. Tatapan tulang terbakar tertuju ke depan ketika tiba-tiba, dia melihat sebuah ayunan yang terbuat dari sulur-sulur tanaman rambat tergantung di bawah pohon laurel. Di ayunan itu duduk seorang perempuan berjubah hitam dan ungu, wajahnya sepenuhnya tersembunyi dalam kegelapan. Tubuhnya dikelilingi oleh bayangan tak terbatas, dan bulan hitam memudar melayang di belakangnya. Cahaya bulan yang gelap tumpah ke lembah, seperti air pasang yang dingin, membuatnya terlalu berbahaya untuk dilihat secara langsung. Wajahnya ditutupi cadar hitam, hanya matanya yang dalam yang terlihat jelas, seolah-olah dapat melihat menembus akar takdir. Dia tidak lain adalah penguasa hutan matahari gelap, sang penyihir malam. Saat Feng Gu melihatnya, pupil matanya membesar dengan hebat, lututnya lemas, dan dia pun terjatuh berlutut. Nenek. Suaranya serak, namun penuh kegembiraan dan kerinduan. Kata, nenek, mengungkapkan hubungan antara tulang terbakar dan penyihir malam. Mereka sebenarnya adalah saudara sedarah. Tidak heran jika Feng Gu berani memasuki tempat terlarang ini tanpa dirusak oleh polusi mental Samael. Melihat tulang terbakar berlutut di tanah dan gadis berpakaian putih di sampingnya, penyihir malam yang misterius dan kuat menundukkan kepalanya, dan mengamati mereka berdua untuk waktu yang cukup lama. Kamu putra jiwa malam? Sudah berapa lama waktu telah berlalu? Kamu sudah tumbuh besar sekarang. Ketika penyihir malam menghilang, putranya masih di bawah umur. Tanpa diduga, dia kini telah bertemu dengan cucunya. Takdir memang tidak terduga, dia pikir ia telah memutuskan semua hubungan dengan dunia luar. Namun, kenyataan bahwa Feng Gu datang menemuinya berarti sesuatu yang sangat merepotkan telah terjadi. Penyihir malah menundukkan kepalanya sambil berpikir sejenak. Akhir-akhir ini, aura gelap di hutan matahari gelap semakin pekat, seharusnya dia sudah menyadari apa yang terjadi sejak lama. Bagaimana kalian bisa sampai di tempat ini? Dia menatap Feng Gu, melirik Xun Liuxing dari sudut matanya. Dan kenapa kau membawa api Kekaisaran Bulan bercahaya? Orang-orang di luar pasti sangat khawatir kalau sampai kehilangan dia. Dia sudah menduga alasan perubahan di hutan matahari gelap. Di bulan, ada dua kekaisaran besar, dengan Kekaisaran Bulan Cerah selalu memegang kedudukan lebih tinggi daripada Kekaisaran Bulan Gelap. Karena Kekaisaran Bulan Gelap adalah keturunan Samael, yang menciptakannya, dan merupakan pengkhianat. Orang-orang di Kekaisaran Bulan Terang adalah mereka yang benar-benar menjaga segel Samael selama ini. Jika bukan karena pasokan api mereka yang terus-menerus, kecelakaan apapun pada segel Samael akan menyebabkan kehancuran Kekaisaran Bulan Gelap. Kekaisaran Bulan Gelap, yang bersebelahan dengan jurang asal, akan musnah sebelum Kekaisaran Bulan bercahaya. Tulang terbakar membenturkan kepalanya ke tanah dan berteriak keras. Tolong! Selamatkan dia! Xun Liuxing terdiam sejenak, lalu mendongak ke arah Feng Gu,
Ekspresi keheranan terpancar di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa lelaki pendiam namun keras kepala ini ternyata adalah cucu dari makhluk mengerikan di hadapannya. Sang penyihir malam perlahan membuka matanya. Tatapannya tertuju pada Feng Gu, tanpa kelembutan apapun, hanya ketidakpedulian yang mendalam dan sangat dingin. Tulang terbakar, cucuku yang baik. Kamu akhirnya sampai sejauh ini. Suaranya dalam, namun bergema di setiap sudut lembah. Seolah-olah langit dan tanah sendiri yang berbicara kepadanya. Dia bergoyang di ayunan, wajahnya tidak terlihat, tetapi matanya seakan mampu melihat menembus segala sesuatu di dunia. 1000 tahun lalu, penyihir malam adalah pendeta bulan hitam pertama di Kekaisaran Bulan Gelap. 1000 tahun kemudian, tidak seorang pun tahu tingkat kekuatannya apa. Mungkin menjadi lebih kuat, atau mungkin menjadi lebih lemah. Bahkan pendeta bulan hitam pertama yang lemah memiliki kekuatan mengerikan, yang dapat menyebabkan seluruh bulan jatuh. Feng Gu menggertakkan giginya dan membenturkan dahinya ke tanah yang dingin. Nenek. Dialah percikan api, dia menanggung beban takdir yang sangat berat, tapi dia sudah terlalu banyak berkorban. Mengapa dia ditakdirkan menghadapi jalan buntu tanpa harapan sejak lahir? Mengapa dia tidak bisa hidup seperti orang-orang bulan pada umumnya dan menikmati indahnya hidup ini? Tolong bantu dia, selamatkan hidupnya. Sang penyihir malam terdiam sesaat, lalu tiba-tiba mendesah pelan. Takdirnya tidak dapat diubah. Takdir percikan api itu adalah membakar dirinya sendiri untuk menerangi langit. Siapapun yang mencoba menentang takdir pada akhirnya akan menghadapi tragedi. Kata-katanya, bagaikan penghakiman yang tidak kenal ampun, bergema lama di lembah itu. Xun Liuxing berdiri di sana dengan pandangan kosong, ujung jarinya sedikit gemetar. Dia merasakan permohonan tulus dari tulang terbakar, tetapi juga merasakan aroma kematian dalam kata-kata penyihir malam. Tidak. Feng Gu tiba-tiba mengangkat kepalanya, sorot matanya menunjukkan kekeraskepalaan yang gila. Saya tidak percaya pada takdir. Bahkan percikan pun berhak punya masa depannya sendiri. Nenek, aku mohon, kabulkan permintaanku. Sang penyihir malam menatapnya, matanya sedalam dan tidak terduga seperti jurang. Suasana hening tanpa suara. Xun Liuxing tidak bisa melihat apapun dan hanya bisa berdiri terpaku di sana. Jantung Feng Gu berdebar kencang. Dia tidak tahu apakah nenek yang selama ini hanya dia dengar ceritanya sejak lahir itu, benar-benar akan membantu mereka. Namun, penyihir malam adalah satu-satunya jalan keluar mereka. Ia harus mencobanya. Sang penyihir malam duduk perlahan di ayunan, bergoyang lembut, matanya tertuju pada dua orang di depannya. Setelah beberapa lama, dia perlahan mengulurkan tangannya. Jari-jarinya ramping dan putih, namun berkilauan dengan cahaya hitam yang menakutkan. Karena kamu bersikeras akan hal ini, maka aku akan menyaksikan keputusanmu. Aku bisa memberinya cahaya, tapi tidak seorang pun tahu kemana nasibnya akan membawanya. Saat penyihir malam selesai berbicara, bulan hitam di atas lembah tiba-tiba bergetar. Berkas cahaya bulan gelap yang tidak terhitung jumlahnya tercurah turun, bagaikan gelombang malam, menyelimuti seluruh lembah. Cahaya ini kurang terang dibandingkan cairan gelap yang mengalir perlahan melalui kehampaan. Di bawah sinar bulan yang gelap, sosok Xun Liuxing sedikit gemetar. Matanya seharusnya tertutup selamanya, terikat oleh teknik tidak terlihat. Namun, pada saat ini, saat cahaya bulan menutupinya, bulu matanya bergetar sedikit, dan tanda pengikat di sudut matanya berangsur-angsur hancur. Suara retak. Rasanya seperti suara belenggu yang patah bergema di hatinya. Saat berikutnya, Xun Liuxing perlahan membuka matanya. Pupil matanya jernih dan terang, bagaikan bintang pagi yang terbit. Cahaya kembali ke dunianya.